Sebuah mobil sport kecil konversi bergemuruh di jalan gurun menerbangkan awan debu tinggi di belakangnya. Pengemudi berpakaian rapi dan melihat dirinya di kaca spion, memberikan sedikit penyesuaian pada kacamata hitamnya. Dia tahu dia terlihat oke seperti yang dia rasakan. Dan mengapa produser film tersukses ke-9 Hollywood di bulan September tidak senang? Mobil itu tiba-tiba berhenti di depan sekelompok bangunan yang tampaknya merupakan satu-satunya bangunan di gurun yang luas dan kosong ini. Produser melompat keluar dari mobil dan mengamati lokasi yang terpencil, jalur udara beton yang retak, bangunan yang dihempas cuaca, gurun yang tak berujung dan sepi yang membentang bermil-mil ke segala arah. Tempat ini bagus, produser berkata keras-keras kepada entah siapa. Seluruh lokasi akan sempurna untuk film barunya yang berlatar sepenuhnya di lapangan terbang gurun dan menceritakan kisah seorang mekanik pesawat yang kesepian yang jatuh cinta pada seorang wanita pemburu hadiah yang mengejar narapidana yang melarikan diri. Kisah lama. Tapi sekarang di mana pria yang memanggilnya? Dia terus mengoceh tentang keinginan untuk membuat film dokumenter tentang gurun pasir atau semacamnya. Tapi itu tidak masalah sekarang. Dia tidak menyadari betapa bagusnya lokasi syuting yang dia duduki. Produser memanggil, "Halo?" Tapi satu-satunya tanggapan adalah angin gurun. Dia melepas kacamata hitamnya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa pintu ke hanggar telah retak. Mungkin orang yang memiliki tempat ini ada di sana. Produser masuk ke dalam hanggar, tapi tiba-tiba berhenti. Mulutnya ternganga. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tempat ini bahkan lebih baik daripada yang digambarkan pria di telepon. Hanggar itu sangat besar dan benar-benar kosong. Dia mungkin bisa membangun hampir seluruh set di hanggar, bahkan mungkin men-shoot seluruh film di sini. Dia akan menghemat banyak uang dengan tidak harus membayar tarif soundstage yang dikenakan studio untuk banyak film di LA. Kamu sangat jenius, pikirnya. Filmnya bisa gagal dan tetap sukses secara finansial. Tapi di mana pria yang memanggilnya? Apa orang itu tidak tahu siapa dia? Dia adalah produser yang sangat penting dan tidak punya waktu untuk menunggu gurun. Tak seorang pun yang menjalankan bandara 2 bit. Baiklah, cukup. Dia pergi. Produser bergegas untuk pergi, tetapi pintu hanggar tiba-tiba tertutup dengan keras. Apakah ini semacam lelucon? Dia berjalan ke pintu hanggar dan mulai menggedornya, tetapi ini tidak bergerak. "Halo? Hei, aku terjebak di sini. Apa masalahnya?" Masih belum ada tanggapan. Apa yang terjadi di tempat ini? Produser semakin khawatir. Apakah ini semacam jebakan? Apakah dia akan dirampok? Bukan hal terburuk di dunia jika mereka mengambil mobilnya. Lagi pula dia sudah membayar 9 kali pembayaran. Tapi ya ampun, panas sekali di sini. Di luar panas, tapi lebih buruk lagi di hanggar ini. Dan siapa yang mengatakan bahwa udara itu kering? Tentunya orang bodoh. Kelembaban di sini menyesakkan. Produser mengendurkan kerahnya dan menariknya, mencoba untuk menenangkan diri. "Baiklah, ini sudah cukup. Jika Anda tidak membiarkan saya keluar dari sini, akan ada masalah besar bagi Anda, kawan." Saat itu, produser mendengar suara di belakangnya, datang dari kegelapan yang lebih dalam di hanggar. Produser tidak bereaksi. Dia harus bersikap tenang. Dia membungkuk dan berpura-pura mengikat sepatunya dan mengambil pistol Derringer dari sarung pergelangan kakinya. Dia berdiri dan berputar, mengarahkan pistol ke depannya. Tapi dia tidak bisa melihat siapapun dalam kegelapan. "Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya nggak main-main di sini." Suara aneh datang lagi. Suara gemuruh rendah dan produser tersandung ke depan. Apa yang baru saja terjadi? Rasanya seperti lantai beriak dan mendorongnya ke depan. Di sana, itu terjadi lagi dan lagi. Produser berteriak, apa yang sedang terjadi? Suara gemuruh dan geraman semakin keras saat lantai terus berdesir dan mendorongnya ke depan, seperti gelombang yang menggulung tanah yang kokoh. Apakah ini gempa bumi? Produser terlempar, dan tetap saja lantai terus mendorongnya ke depan ke tempat suara geraman yang mengerikan itu berasal. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa. Lantainya terlalu banyak bergerak. Dia mencoba merangkak, tetapi terus bergerak semakin dekat ke sumber dari raungan yang sekarang memekakkan telinga yang sepertinya datang dari apa itu? Produser berteriak dan menembakkan senjatanya ke benda di depannya. Dalam kilatan tembakan, dia akhirnya bisa melihatnya. Benda yang sedang dia dorong, sebuah perut raksasa menganga yang dipenuhi dengan gigi yang bergemertak dan bergemertak. Betapa tidak beruntungnya produser film ini yang tidak ia sadari sudah terlambat bahwa lokasi film barunya akan menjadi yang terakhir yang ia cari. Karena seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, bangunan tak dikenal di tengah gurun ini sama sekali tidak seperti yang terlihat. Dan sebenarnya cukup dikenal oleh SCP Foundation sebagai SCP-1051.
SCP-1051 sebenarnya bukanlah sebuah bangunan, tetapi adalah organisme hidup. Cangkang makhluk yang menyerupai hanggar pesawat ini berukuran cukup besar, berukuran kira-kira 700 meter kali 500 meter kali 60 meter. Ini adalah organisme yang sama sekali tidak bergerak dan bertindak sebagai predator penyergap, memikat mangsanya melalui sejumlah bentuk manipulasi sosiologis dan psikologis yang berbeda. SCP-1051 mencoba membujuk mangsa dengan berbagai cara, tetapi metode utamanya adalah dengan menyebarkan ide-ide tertentu ke dalam budaya populer. Dia akan terus mencoba untuk terhubung ke satelit yang mengorbit dan menggunakannya untuk memancarkan sinyal televisi, gambar, dan bentuk media lainnya. Ini telah diukur sebagai memiliki tingkat keberhasilan sekitar 25% dalam menghubungkan dan menyampaikan pesannya oleh satelit, dan mungkin memiliki kemampuan untuk mengirimkan siaran radio biasa atau terhubung ke saluran telepon standar juga. Pesan yang dikirim SCP-1051 cenderung masuk dalam kategori yang bisa disebut sebagai teori konspirasi, yang sebagian besar tentang dirinya sendiri. Ia telah menggugah informasi ke berbagai situs konspirasi yang telah memasukkan laporan tentang pesawat ruang angkasa yang ditahan dan direkayasa balik di hanggar. Deskripsi dari apa yang disebut Man in Black menggunakan lokasinya sebagai situs untuk kontak dengan makhluk luar angkasa telah mencoba untuk menyebarkan rumor bahwa itu adalah situs yang digunakan sebagai lokasi pengujian untuk sejumlah perangkat rahasia, termasuk senjata energi, pengatur cuaca, mesin teleportasi, dan sistem propulsi yang mustahil. SCP-1051 juga telah berusaha untuk menyebar melalui radio dan transmisi televisi bahwa itu adalah situs yang digunakan oleh pemerintah bayangan Amerika Serikat. Ini membuat setidaknya beberapa panggilan ke perusahaan produksi yang berbasis di Hollywood dalam upaya untuk membuat mereka menyebarkan informasi lebih lanjut, serta menghubungi berbagai surat kabar tabloid. Mungkin yang paling jahat dari semuanya, ia bahkan telah mengirim perintah ke operasi intelijen militer Amerika Serikat, menyamar sebagai pejabat senior dan memerintahkan mereka untuk mengungkapkan lokasi SCP-1051. SCP-1051 tampak putus asa untuk membuat lokasinya diketahui oleh orang luar yang penasaran. Semua dalam upaya untuk membuat mereka datang menemukannya sehingga dapat memikat mereka ke dalam dirinya sendiri dan memberi makan. Dan struktur anatomi SCP-1051 sangat cocok untuk tugas ini. Struktur biologis anehnya terdiri dari lidah besar yang terlihat sangat mirip dengan landasan pacu beraspal. Lidah mengarah langsung ke satu set pintu hanggar pesawat besar yang bisa disebut mulut organisme. Mulut pintu ini terbuka untuk apa yang tampak seperti hanggar, tetapi sebenarnya organ seperti Ampela 1051 di mana ia menggiling mangsanya menjadi pasta halus untuk mempersiapkannya untuk pencernaan. Bangunan berikutnya adalah perut makhluk itu, di mana ia memecah mangsa yang dicairkan menjadi nutrisi dan memisahkan produk limbah yang tidak dapat dicerna. Nutrisi diangkut ke area di mana otak SCP-1051 diperkirakan berada, sementara limbah dikeluarkan dari struktur. Akhirnya ada antena yang tampak di sisi bangunan. Organ-organ distribusi informasi ini juga meluas ke bawah tanah, di mana diperkirakan ada lebih banyak antena dan kabel dan memberi 1051 kemampuan untuk mengirimkan banyak televisi, radio, dan sinyal lainnya. SCP-1051 ditemukan pada tahun 1947 ketika sebuah struktur berbentuk telur dilaporkan telah jatuh mendarat di gurun barat daya Amerika dekat kota Roswell, New Mexico. Angkatan Udara Amerika Serikat mengambil telur aneh ini dan memindahkannya ke lokasinya saat ini di Nevada untuk observasi dan penelitian. Ilmuwan Angkatan Udara yang ditugaskan ke objek pertama kali mengira bahwa mereka berurusan dengan meteorit, meskipun salah satunya terdiri dari beberapa bahan yang belum diketahui. Mereka segera menemukan bahwa benda itu berlubang dan berisi semacam cairan. Yang paling aneh dari semuanya adalah ketika mereka mendeteksi sesuatu di dalam inti cair itu, dan itu sudah bergerak. Mereka mempelajari objek tersebut selama bertahun-tahun sampai suatu hari sesuatu terjadi yang akan mengakhiri penelitian mereka untuk selamanya. Telur itu menetas. Suatu malam ketika Sersan Angkatan Udara Burnson dan dua ilmuwan Dr. James dan Dr. Gold melakukan pekerjaan rutin mereka, menganalisis objek, mereka mendengar suara aneh. Ketika mereka melihat objek tersebut, mereka melihat bahwa retakan mulai terbentuk di kulit terluarnya. Retakan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sampai sesuatu akhirnya berhasil menembus cangkangnya. Makhluk asing mulai keluar dari cangkangnya dan orang-orang itu berbalik untuk lari. Tetapi sesuatu mengulurkan tangan panjang seperti tentakel dan menangkap Dr. James. Ia menarik ilmuwan itu dan sepertinya menyerapnya langsung ke dalam tubuhnya. Sersan Burnson dan Dr. Gold berhasil melarikan diri dari hanggar pesawat dan mengirimkan sinyal bahaya, dan seruan minta tolong inilah yang menggambarkan serangan oleh makhluk asing yang akan menempatkan objek tersebut dengan kuat pada radar SCP Foundation. Saat Sersan Burnson mengirimkan sinyal mara bahaya, Dr. Gold menepuk pundaknya dan menunjuk ke arah hanggar tempat penyimpanan benda mirip telur itu. Dua orang menyaksikan hanggar menonjol dan melebar, seperti ada sesuatu yang menekan dinding dari dalam.
Hanggar itu tiba-tiba runtuh dan mereka menyaksikan makhluk itu tampak menggeliat di antara puing-puing. Tapi kemudian cangkang baru mulai terbentuk di sekitar alien. Ia tumbuh lebih besar, berkembang dan bergeser sampai tiba-tiba ia mengambil bentuk yang hampir persis seperti hanggar yang pernah berdiri di sana. Agen SCP Foundation tiba di lokasi tidak lama kemudian dan mengambil alih area tersebut. Mereka segera mendapati makhluk berbentuk bangunan itu sama sekali tidak tidur. Makhluk luar angkasa yang terlahir dari telur dan kemudian berbentuk hanggar pesawat ini mengeluarkan telurnya sendiri. Bangunan itu sesekali meledakkan telur ke langit. Beberapa dari telur-telur itu dihentikan dan diambil kembali oleh Foundation, tetapi yang lain berhasil lolos dan melarikan diri dari atmosfer bumi, jadi tidak mungkin untuk dipulihkan. Foundation juga mendeteksi sinyal radio dipancarkan oleh hanggar dan mengeset radio kecil di dekatnya yang memungkinkan mereka menerima dan mengirim sinyal kembali ke makhluk yang sekarang disebut sebagai SCP-1051. Dr. Richardson, peneliti Foundation di lokasi yang memimpin penyelidikan pada 1051, menemukan frekuensi transmisi dan berusaha berbicara dengan makhluk itu. Setelah menanyakan apakah 1051 dapat mendengarnya, makhluk itu menjawab, dan tampaknya permintaan itu sangat sederhana. Berikan. Ketika Dr. Richardson meminta untuk menjelaskan, menanyakan berikan apa, 1051 menjawab, ingin makan, bawakan makanan. Ketika dokter memberitahu 1051 bahwa ia tidak akan mendapatkan makanan, anomali segera mengirimkan transmisi baru yang menyatakan Area 51 saat ini dikendalikan oleh SCP Foundation, sebuah organisasi pemerintah bayangan yang menamainya SCP-1051. Berikut adalah beberapa nama operator. Dr. Richardson menghentikan SCP-1051 dan memerintahkan personel kelas D untuk dikirim ke dalam makhluk itu, semoga dapat menenangkannya dan menghentikannya agar tidak mengirimkan lebih banyak siaran tentang organisasi yang sangat rahasia itu. Ketika ditanya mengapa ia mengirimkan sinyal-sinyal ini, SCP-1051 menjawab bahwa ia mencoba membuat orang penasaran. Ternyata strategi berburu mereka adalah membanjiri dunia dengan teori konspirasi tentang dirinya sendiri. Ini kemudian akan menyebabkan manusia yang tertarik datang menjelajahi lokasi. Dan begitu mereka memasuki hanggar, mereka penasaran dan menghadiahi mereka dengan pertemuan dengan alien yang mereka cari. SCP-1051 juga menjelaskan bahwa telur yang dikeluarkannya adalah bayinya dan tampaknya cukup mengecewakan karena Foundation telah mencegat beberapa dari mereka saat mereka berada di lintasan pelarian orbital mereka. Tapi dari mana SCP-1051 muncul dengan teori konspirasi ini? Apakah ia mempelajari budaya kita dan ledakan fiksi ilmiah di tahun 1940-an untuk mengarang cerita yang menurutnya akan mengarahkan orang ke sana? Peneliti Foundation Dr. Richardson memiliki firasat bahwa ada hal lain yang sedang terjadi. Dia selanjutnya berbicara dengan Dr. Gold, ilmuwan angkatan udara lainnya yang telah mempelajari meteorit berbentuk telur. Dia memintanya untuk menjelaskan korban pertama SCP-1051, Dr. James. Dr. Gold mengatakan kepadanya bahwa Dr. James terobsesi dengan pekerjaannya dan itu menyebar ke dalam kehidupan pribadinya. Dia adalah seorang penggila sci-fi sejati. Dr. James tampaknya menyukai B-movies, terutama tentang alien dan UFO. Dia yakin bahwa pemerintah sudah memiliki keduanya dan penelitiannya tentang meteorit berbentuk telur yang aneh hanya menambah keyakinannya pada fakta itu. Apakah SCP-1051 entah bagaimana menyerap pengetahuan ini dari makanan pertamanya di bumi dan sekarang menggunakannya sebagai cara untuk memikat mangsa baru yang penasaran? Richardson berpikir mungkin lebih dalam dari itu. Ketika dia memutar rekaman percakapan pertama yang dia lakukan dengan SCP-1051 untuk Dr. Gold, yang dimaksud 1051 mengatakan kepadanya bahwa dia membawa makanan. Dr. Gold sangat terkejut. Suara yang didengarnya suara Dr. James. SCP-1051 tetap berada di Gurun Nevada dan wilayahnya dipatroli setiap saat oleh tidak kurang dari 20 personel Foundation berseragam yang mirip dengan yang dikenakan oleh anggota Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka diberi wewenang untuk menembak para penyusup, tetapi tidak dengan niat untuk membunuh, melainkan hanya sebagai cara untuk menakut-nakuti mereka. Jika ada penyusup datang dalam 1 km dari SCP-1051, mereka harus ditahan dan diberikan kelas Amnestics A. Karena bahaya utama SCP-1051 berasal dari kemampuannya menyebarkan informasi palsu, upaya penahanan utama SCP Foundation telah difokuskan untuk menghentikan siarannya. Agen harus menanggapi rumor atau pertanyaan sipil tentang SCP-1051 dengan penolakan dan ejekan untuk menjelaskan bahwa ini hanyalah cerita dan bahwa orang tersebut bodoh karena mempercayainya. Jika mereka menunjukkan pengetahuan di luar mitos dan rumor biasa, penerapan amnestik kelas A juga diizinkan. Setiap satelit yang mengorbit di dekat lokasi 1051 ini untuk dipantau gangguan transmisi mereka, dan jika ada antena dengan tujuan yang tidak diketahui ditemukan dalam area kilometer 10 bangunan, dia harus dihancurkan atau dimasukkan kandang Faraday.
SCP-1051 mungkin tidak dapat bergerak, tetapi kemampuannya untuk bereproduksi dan kesulitan yang dihadapi Foundation dalam menghentikan penyebaran disinformasi telah menyebabkannya diklasifikasikan sebagai Euclid, dan penelitian tentang asal-usul dan biologinya sedang berlangsung. Sekarang, untuk anomali lain yang tidak ingin Anda masuki, tontonlah SCP-002 Ruang Keluarga dan pastikan untuk subscribe saat kami mempelajari arsip rahasia SCP Foundation.